Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Kita berjumpa kembali di video kali ini dan masih membahas tentang budidaya kapulaga. Bahasan pada saat ini adalah umur produktif kapulaga sampai berapa tahun. Nah, itu yang pertama ya. Dan yang kedua adalah sampai berapa tahun umur kapulaga atau umur rumpun kapulaga. Yang ketiga adalah kendala-kendala apabila kapulaga tidak diremajakan. Yang pertama, tanaman kapulaga produktif atau berbuah selama dia hidup. Selama tanahnya subur, ada zat-zat makanan yang menunjang dia untuk berproduktif atau berproduksi, maka dia akan terus berbuah. Itu ya jawabannya. Bahasan yang kedua, kapulaga itu umurnya sampai berapa tahun? Oke. Nah, jawabannya adalah itu saya juga mungkin tak terbatas ya kalau kapulaga ya, karena saya tunjukin rumpun ini ya semuanya. Ini asalnya ini udah 12 tahun ya, umurnya udah 12 tahun ya. Ini asalnya satu rumpun dan sudah berumur 12 tahun. Jadi selama dia keadaannya tidak kekeringan, juga tidak kepanasan, maksudnya ada pelindung, terus tanahnya kita kasih pupuk terus, itu kan terus hidup ya. Dia itu akan terus hidup. Dia akan terus hidup dan terus beregenerasi ya. Adapun yang menyebabkan kematian di kapulaga ini adalah kondisi tanahnya ya. Kondisi tanahnya itu kering ya, karena kemarau panjang. Karena kemarau panjang terus kekeringan. Biasanya lebih, kalau kemarau panjangnya itu lebih dari 3 bulan lah. Misalkan kemarau panjang, nah seperti kemarin ya, tahun 2019 itu kemarau panjangnya sampai hampir 8 bulan. Itu banyak di daerah saya juga, dan termasuk di tempat saya, di kebun saya banyak kapulaga yang mati ya, karena itu kemarau panjang hampir di 8 bulan. Terus di tempat-tempat yang terbuka tidak ada pelindung, itu banyak kapulaga yang mati walaupun baru 2 tahun gitu ya. Walaupun umur kapulaganya baru 2 tahun maksudnya. Oke, jadi begini ya teman-teman semuanya. Jadi yang menyebabkan kematian pada pohon kapulaga itu maksudnya ini adalah kepanasan dan kekeringan ya, terutama kekeringan ya. Maksudnya ketika di tanahnya itu udah kekeringan karena kemarau panjang ya, kebanyakan ini kasusnya karena kemarau panjang. Jadi tanahnya itu kering, sama sekali tidak mengandung air atau tidak ada hujan ya. Tanahnya kering itu lebih dari 3 bulan. Nah, ini kapulaga itu nggak tahan biasanya. Jadi tanahnya kering lebih dari 3 bulan. Nah, kalau ada pelindung, terik panas matahari tidak nembus sampai ke tanah ya, tidak mengeringkan tanah, tapi biasanya tanahnya lembab. Seperti kemarin ya tahun 2019 kan di tempat-tempat yang ada pelindungnya aman-aman aja begitu. Ya, adapun yang tadi itu ya. Jadi pelindung di sini kan gunanya itu selain melindungi daun kapol, terus bunga kapol juga tidak tersengat terik panas matahari. Dan juga dia membuat suasana kebunnya menjadi lembab ya, tanahnya menjadi lembab juga ya. Nah begitu. Jadi saya ulangi, jadi kalau yang menyebabkan kematian itu adalah kalau biasanya kemarau panjang sehingga tanah itu kering lama, benar-benar kering lebih dari 3 bulan. Tapi kalau tanahnya meskipun tidak ada hujan tapi tanahnya lembab, itu kan nggak apa-apa begitu, karena tanahnya masih lembab begitu. Tapi kalau seperti ini misalkan, ini pelindungnya pakai kakao ya, pelindungnya kakao, terus di bawahnya lembab karena ada pelindung, dia itu terus bertahan gitu,
terus aja bertahan hidup. Karena seperti ini ya, contoh seperti ini. Jadi ini pohon, dia kan mengeluarkan tunas. Pohon yang awal-awalnya mungkin sekitar ini bertahan sampai satu pohon ini 3 tahun, tapi kan tiap tahun dia mengeluarkan tunas ya, mengeluarkan tunas. Dan ini hidup lagi. Pohon yang awal mati ya, kering mati ya, udah tua. Ini kan ini terus beregenerasi, ini hidup lagi, terus dia mengeluarkan tunas lagi, terus aja seperti itu. Seperti ini ya, seperti ini. Ini itu awalnya di sini ya, awalnya itu nanamnya di sini. Nah, awalnya dia nanamnya di sini, terus pohon-pohon yang awalnya yang dulu itu kan udah mati, tapi dia kan mengeluarkan tunas baru ya, sampai ada ke sini, ada ke sini, ada ke sono, wah kemana-mana ya, sampai ke sini. Ini kalau dihitung 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ini udah ada 9 pecahan dari 1 gitu. Seperti itu. Nah, dan seperti itu ya. Jadi umur kapulaga itu selama dia tidak kekeringan dan tidak kepanasan ya, dia itu akan terus hidup ya. Seperti ini udah 12 tahun gitu. Seperti itu ya, karena dia terus beregenerasi sampai ada yang ke sini-sini. Asalnya dari sana. Itu udah ngacak sih. Adapun kita melakukan peremajaan ya, karena misalkan 5 tahun melakukan peremajaan untuk mengatur posisi rumpun atau jajaran itu untuk supaya memudahkan dalam perawatan. Jadi 5 tahun itu bukan kapulaganya tiba-tiba mati, bukan, tapi kita lebih untuk memudahkan dalam perawatan, kita remajakan lagi. Kalau seperti ini memang agak kesulitan juga ya kalau kita melakukan perawatan gitu. Tapi kalau dibiarkan seperti ini bisa ya. Kalau seperti ini mupuknya jadi dari atas ya, dari atas. Kita seperti ini ya, ini dikasih debu misalkan, debu, terus pupuk kandang, pupuk kandang, terus pupuk itunya bisa ke sini. Dari atas pupuk kimia di atas. Baik pemirsa, seperti itu ya. Jadi selama ada pelindung, terus kondisi kebunnya itu sejuk, tanahnya lembab, maka kapulaga itu akan terus bertahan hidup dan berbuah. Baik pemirsa, bahasan yang ketiga adalah kendala-kendala apabila kita tidak melakukan peremajaan. Pemirsa, memang ada kendala-kendala ya bila kita tidak melakukan peremajaan. Ya, diantaranya rumpun yang satu dengan rumpun yang lain udah ketemu ya, udah nyambung. Dengan jarak tanam 1,5 kali 1,5 atau 1,5 kali 2 ya. Di umur kapol lebih dari 4 tahun ya, kira-kira 5 tahun itu udah nyambung ya, udah ketemu ya, karena perkembangan rumpunnya udah melebar, jadi udah ketemu ya. Itu sehingga kita agak sulit juga berjalan melakukan perawatan. Terus kendala yang lainnya adalah si bonggol ya, bonggol pohon-pohon awal kan mati ya, atau yang pohon-pohon awal mati meninggalkan bonggol dan akar-akar. Nah, itu menimbulkan padat di tanah ya, padat di tanah. Terus ya kalau terlalu lama juga ya memang si tanahnya itu kan makanannya atau nutrisinya kesedot ya sama akar sama tanaman kapulaga. Jadi itu atau kesuburannya juga memang udah berkurang gitu. Dan terus kendala yang lainnya juga apabila kita tidak melakukan peremajaan, rata-rata itu bonggolnya itu
di atas permukaan tanah, sehingga mudah sekali roboh ya. Kalau tidak diikat itu mudah sekali roboh kalau tidak melakukan peremajaan ya, terutama di sekitar umur kapal sekitar 5 tahun lah kita melakukan peremajaan. Dan untuk peremajaan ya, caranya ada di video saya yang sudah lalu ya, ada. Oke pemirsa, itulah tentang umur produktif kapulaga dan umur tanaman kapulaga. Oke, demikian untuk video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.